Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Yang sedang dilakukan revisi ini adalah untuk perkuatan TNI sebagai institusi, berkenaan misalnya dengan isu penugasan-penugasan, jangan itu kemudian dimaknai sebagai fungsi ABRI, tidak. Undang-undang dibuat harus dengan tadi meaningful participation, jangan pura-pura gitu. Jadi sekarang tolong terapkan prinsip demokrasi yang terbuka, demokrasi yang mengundang semua orang, dan disusun dengan kajian dengan rekomendasi yang baik. Selamat malam. Pembahasan revisi Undang-Undang TNI akhirnya memasuki babak akhir. DPR dan pemerintah mencapai kata sepakat dan besok Undang-Undang TNI versi terbaru akan disahkan di sidang paripurna DPR. DPR dan pemerintah seakan tak bergeming di tengah kritikan publik dan sejumlah catatan bahwa penolakan terhadap sejumlah pasal dalam revisi ini seakan hanya berlalu lalang. Kekhawatiran publik yang menilai revisi ini bakal menghidupkan kembali dwi fungsi TNI, apakah hanya sebatas kicauan semata? Inilah satu meja The Forum, Undang-Undang TNI direvisi, dwi fungsi TNI kembali dalam tanda tanya. Apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Revisi Undang-Undang TNI meluncur mulus menuju rapat paripurna DPR. Seluruh fraksi di DPR RI setuju RUU TNI dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan RUU TNI dapat memperkuat hubungan dan kerjasama antara TNI dengan seluruh komponen bangsa, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap situasi pemerintah, sekaligus juga memperkuat kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam bertugas. Kedua, memberikan kepastian hukum dalam penugasan prajurit di ranah sipil. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas bagi prajurit TNI yang bertugas di luar bidang pertahanan. Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, melalui RUU TNI, prajurit TNI dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian tugas kementerian dan lembaga. Selain itu, untuk mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi kementerian lembaga dalam mencapai tujuan negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan kekhususannya dapat memberikan kontribusinya. Sebelumnya gelombang penolakan terhadap RUU ini terus disuarakan oleh beragam kalangan karena ada sejumlah pasal dalam RUU ini yang mengancam supremasi sipil dan demokrasi. Koalisi masyarakat sipil juga menuding pembahasan RUU TNI tidak transparan dan terkesan kejar setoran. Rapat pembahasan daftar inventarisasi masalah misalnya terkesan dilakukan diam-diam dan tertutup di sebuah hotel mewah. Pembahasan RUU ini juga dianggap mengabaikan partisipasi publik yang menjadi salah satu prasyarat pembentukan undang-undang. Padahal dari awal gitu ya tidak pernah ada ruang perlibatan partisipasi masyarakat secara bermakna untuk proses pembahasan RUU TNI. Yang kedua, kami juga menyoroti proses yang sangat cepat gitu ya. Salah satu yang paling dikritik adalah pasal 47 yang mengatur jabatan sipil yang diduduki oleh prajurit TNI aktif. Terdapat 14 jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI. Koalisi masyarakat sipil khawatir RUU TNI bakal membuat dwi fungsi TNI kembali di negeri ini. BIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme atau dwi fungsi TNI di Indonesia. TNI dilatih, dididik,
dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan sipil. Sejak muncul ke permukaan, revisi UU TNI menuai banyak penolakan. Namun, para anggota Dewan di Senayan terkesan mengabaikan berbagai kritik dan masukan yang disuarakan. Kecemasan dan kekhawatiran publik soal regulasi ini akan menghidupkan kembali dui fungsi TNI dianggap berlebihan. Revisi UU TNI ini akan menjadi batu uji komitmen pemerintah dan DPR RI terhadap demokrasi dan amanat reformasi. Undang-Undang TNI direvisi, dui fungsi TNI kembali dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas 2022-2023, Mas Andi. Lalu kemudian ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, malam, Bibit. Dan ada Rahlana Sidik, politisi Partai Demokrat. Saya juga lagi menunggu hubungan dengan Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Oke, saya akan mulai kepada Mas Andi dulu. Mas Andi, tampaknya besok akan disahkan. Memang ada sesuatu target khusus ini harus disahkan besok ya? Anda baca? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, terutama yang dibahas inti kan pasal 47 dan pasal 53 ya. Secara pendalaman substansi memang tampaknya tidak membutuhkan perdebatan yang panjang. Nah, saya melihat revisi Undang-Undang TNI yang fokus ke pasal 47 dan 53 ini saya menyebutnya sebagai revisi yang teknokratik. Revisi teknokratik? Ya, bukan revisi yang strategis. Ya. Misalnya dalam revisi ini kita tidak membahas apakah harus ada perubahan di doktrin kebijakan strategis karena di Rusia, Ukraina muncul perang tipe baru yang disebut sebagai perang hibrida misalnya. Lalu pengaruhnya apa? Misalnya ke operasi militer yang dilakukan oleh TNI. Tidak ada isu-isu seperti itu. Ada penggunaan drone misalnya dalam perang Rusia-Ukraina, atau ada yang disebut sebagai perang wilayah abu-abu, grey zone. Hal-hal seperti itu tidak dibahas. Pembahasannya teknokratik, bahwa di mana pelibatan perwira TNI diizinkan selain di Kemhan dan organisasi Mabes TNI, dan TNI pensiun di usia berapa. Nah, teknokratik karena nanti begitu undang-undangnya disahkan, maka yang akan menjadi penjuru bagi organisasi TNI untuk melaksanakan undang-undang itu adalah bintang 2 yang posisinya asisten personalia baik di Mabes TNI maupun Mabes Angkatan. Ya, karena itu saya menyebutnya ini revisi teknokratik, bukan revisi yang terkait dengan perubahan ancaman, perubahan karakter perang, perubahan teknologi, perubahan geopolitik yang membuat doktrin berubah. Oke, tapi bagaimana dengan apakah terjadi diskoneksi antara perdebatan di DPR dengan masyarakat sipil yang terus sampai sekarang menyerukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI? Revisi yang teknokratik ini untuk saya juga merupakan legalisasi dari penempatan perwira aktif yang sudah berjalan selama masa Pak Jokowi, ya selama 10 tahun. Ya, misalnya di pasal 47 yang asli tidak ada kata bencana. Nah, sekarang dimunculkan BNPB. Ya, di pasal 47 asli juga tidak ada kata cyber, yang ada adalah kata sandi. Sekarang dimunculkan kata cyber menjadi pertahanan cyber. Tadinya di revisi yang ada 2 hari yang lalu dimunculkan KKP, karena pernah ada eselon 1 di KKP dari Angkatan Laut. Tadinya dimunculkan, jadi legalisasi dari penempatan perwira aktif yang sudah dilakukan di masa Pak Jokowi. Tapi saya dengar di yang kemarin hilang, ya KKP-nya. Misalnya tentang keamanan laut, ya. Ketika pasal 47 ada, kita belum punya yang namanya Bakamla, kita baru punya Bakorkamla. Ya, kemudian dimunculkanlah Bakamla sebagai evolusi dari Bakamla. Jadi untuk saya ini proses teknokratik yang melegalisasi penempatan perwira-perwira yang sudah berjalan sebelumnya, dengan mungkin yang baru kemungkinan ada di BNN ya. BNN ada ya. Ya, narkotika. Di pasal 47 itu di drop narkotikanya, tapi kemungkinan di pasal 7 di drop, di pasal operasi militer di drop, tapi di pasal 47-nya kemungkinan dimunculkan BNN. Nah, nanti perdebatan paradigmatiknya adalah TNI berperankah untuk perbatasan? Berperan.
TNI berperankah katakanlah untuk bencana? Berperan. Tapi apakah harus ada TNI aktif dalam organisasi itu? Nah, itu belum tentu. Nah, jadi misalnya Amerika Serikat punya Homeland Security. Ya, Amerika Serikat punya satuan anti teror kayak Delta Force, Navy SEAL dan seterusnya. Apakah ada perwira aktif dalam Homeland Security Amerika Serikat? Tidak ada. Tapi apakah Homeland Security bisa meminta bantuan Delta Force? Bisa. Ya, katakanlah seperti itu. Atau katakanlah Amerika Serikat punya BNPB, namanya FEMA. Ya, apakah di dalam FEMA ada perwira aktif? Tidak ada. Apakah FEMA bisa meminta bantuan militer, misalnya National Guard yang ada di negara-negara bagian untuk menjadi penanggap pertama saat bencana? Bisa, tanpa ada di struktur FEMA. Ini masalah paradigmatik saja. Kayak misalnya Coast Guard ya. Coast Guard itu di negara lain diarahkan menjadi organisasi sipil. Ya, Coast Guard. Nah, di Indonesia itu hibrida. Ya, organisasi yang pure militer tidak, organisasi yang sipil juga tidak. Karena misalnya kepalanya adalah bintang 3 Angkatan Laut. Ya, tapi Jepang Coast Guard-nya 100% sipil. Amerika Serikat selalu pindah-pindah. Ya, Amerika Serikat itu Coast Guard-nya pernah di bawah Kementerian Perhubungan, pernah di bawah Kementerian Pertahanan, sekarang Coast Guard-nya berada di bawah Kementerian Homeland Security. Ya, karakternya sipil, murni sipil, tidak ada angkatan laut di situ. Coast Guard-nya bisa meminta bantuan Navy-nya Amerika Serikat, bisa dengan permintaan, dukungan dan seterusnya. Lagi-lagi ini masalah paradigmatik. Bagaimana militer dilibatkan untuk membantu tugas-tugas sipil pada saat ada kondisi-kondisi tertentu. Rahlan Nasidik yang pernah juga aktivis di Imparsial dan sekarang politisi Partai Demokrat. Kemarin teman-teman Kontras, Bali Mas Agil, masuk ke Hotel Fairmont dan kemudian ingin merangsak masuk sebagai sebuah protes agar RUU TNI itu dihentikan. Apa yang Anda baca dari aktivis yang menyerukan penolakan yang sangat luar biasa itu? Saya kira kita sebetulnya bisa merangkum dan menempatkan semua polemik ini ke dalam suatu konstruksi dari usaha bersama untuk memproduksi dan memelihara ketatanegaraan dan kepolitikan yang demokratik gitu. Jadi seharusnya protes dari kalangan civil society itu dari awal memang ditanggapi dengan satu pengertian bahwa ini adalah suatu civic courage gitu dari kalangan masyarakat sipil untuk mempertahankan demokrasi yang kendati memang harus diakui memiliki akar traumatis begitu ya terhadap kekerasan militer di zaman Orde Baru yang kemudian dilembagakan dalam difungsi ABRI. Namun ini sejenis trauma yang sehat gitu karena dia berfungsi untuk memelihara demokrasi begitu. Barangkali kalau kita bisa merujuk kepada satu pendapat dari seorang filsuf yang namanya Judith Sklar gitu, dia menunjukkan bahwa di Indonesia ini ide untuk memelihara kebebasan itu sebetulnya punya akar historis gitu, bukan sesuatu yang semata-mata dipetik dari langit begitu. Jadi dalam konteks konstruksi ini harusnya sedari awal misalnya ini memang dianggap sebagai suatu upaya perbedaan pendapat di dalam konteks memelihara tataran demokratik itu. Jadi jangan dilihat sebagai suatu ambungan. Satu penempatan yang dituntun sepenuhnya oleh pandangan partisan gitu, sebetulnya begitu. Tapi juga dalam konstruksi yang sama kita bisa mengatakan teman-teman dari kalangan civil society ini juga mestinya bisa melihat bahwa trauma yang sama juga dimiliki oleh kalangan-kalangan lain termasuk partai politik. Karena saya kira nggak ada yang mau partai politik ini yang menginginkan difungsi ABRI kembali. Karena korban pertama dari difungsi ABRI itu pasti adalah kebebasan partai politik. Partai politiknya pasti diberangus begitu. Jadi bukan cuman kalangan civil society yang menginginkan itu. Bukan cuman kalangan politisi dan partai politik, tetapi saya kira juga kalangan militer, TNI juga tidak punya keinginan yang untuk mengembalikan hal itu gitu. Baik misalnya Panglima TNI, saya kira pandangannya bagus. Dia juga beberapa kali mengatakan bahwa kalau mau di jabatan sipil mesti mundur. Kan juga itu pernyataannya sebetulnya kan. Termasuk juga senior-senior TNI seperti Pak SBY misalnya. Yang dengan tegas mengatakan bahwa di fungsi ABRI ini setelah mengalami koreksi sejarah. Dan kita tidak mau menginginkan ini kembali. Dan kemudian untuk dikoreksi kembali gitu. Jadi secara sederhana kita sebetulnya bisa memahami bahwa ini ada
keinginan yang bersama-sama untuk memelihara tatanan ketanegaraaan yang demokratik begitu. Oke, baik. Bibip, Anda kan cukup teriak lantang untuk menolak revisi Undang-Undang TNI dan besok kabarnya akan disahkan gitu. Apakah memang suara-suara Anda dan teman-teman itu memang tidak didengar sebetulnya? Menurut saya sih tidak didengar ya, karena kita harus membaca juga situasinya. Tadi ada penggerudukan misalnya. Itu kan juga bukan sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba. Perlu diketahui bahwa upayanya koalisi untuk reformasi sektor keamanan tuh dari zamannya Bang Rahlan juga masih diimparsial, dari Munir juga dengan Andi Widjayanto. Dari Cak Munir juga, dari Mas Andi juga, kemarin juga cerita tuh beberapa teman. Dan artinya kajian mereka juga sudah banyak. Upaya memasukkan secara resmi juga sudah dilakukan. Tapi tiba-tiba rapatnya ditutup. Nah, kemudian ada yang kedua, waktu setelah penggerudukan itu koalisi diundang. Tapi kan juga lucu, undangannya tanggal 18 untuk acara tanggal 18 juga. Oke. Dan datang tapi kan? Tetap datang. Saya sebenarnya kurang setuju tuh, tapi baiklah gitu ya. Masalahnya juga draftnya juga kami tidak pernah dapat sebenarnya. Makanya tadi kan masih yang ini draftnya mungkin yang udah tinggal 15 atau 16 atau dan lain-lain. Sampai barusan saya masih berdebat sama teman, jadi mana nih yang draft terakhir. Sampai sekarang juga nggak jelas draftnya. Nggak jelas, karena kami dapat dari WhatsApp, barangkali Mas Budiman juga begitu. Harusnya itu kan ada di website DPR. Yang normalnya kan harusnya begitu. Kenapa yang ini bahkan besok mau diketok, publik belum tahu. Memangnya serahasia apa? Karena ini undang-undang levelnya, bukan strategi pertahanan gitu ya. Nah ini yang saya kira harus kita baca. Memang proses legislasinya juga cacat. Cacat ya, ada problem di situ ya, ada problem besar. Ya. Oke, baik. Apakah betul revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan dwi fungsi TNI seperti pada era Orde Baru? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Ya itu memang. Pasca penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil, pembahasan RUU TNI antara DPR dengan pemerintah justru mencapai kata sepakat. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah akan membawa revisi Undang-Undang TNI. Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu. Apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Setuju. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Sudah bergabung bersama saya Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB. Pak Oleh, malam. Selamat malam. Pak Oleh, saya mau tanya dulu. Besok pasti akan disahkan revisi Undang-Undang TNI meskipun penolakan dari masyarakat sipil, dari Gerakan Nurani Bangsa masih lantang dan mahasiswa masih lantang disuarakan? Hasil daripada rapat-rapat koordinasi dan rapat-rapat konsultasi, pimpinan sudah memutuskan bahwa insya Allah ta'ala kalau tidak ada perubahan kembali, bahwa agenda paripurna besok akan dilaksanakan. Ada beberapa agenda yang dimana salah satu agendanya itu adalah pengambilan keputusan untuk diminta persetujuan terhadap RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang. Oke, apakah itu artinya reaksi-reaksi penolakan publik lewat Gerakan Nurani Bangsa, lewat mahasiswa, lewat kampus, itu semuanya sudah diakomodasi oleh Panja dan Komisi 1 DPR? Pertama saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua elemen bangsa yang terus ingin mengawal mengawal daripada
TNI ini supaya pada koridor jalur yang semestinya sesuai dengan amanat reformasi. Bahwasanya masyarakat, semua elemen bangsa tidak ingin kembali di masa kelam. Masyarakat tidak ingin adanya hidup kembali tentang dui fungsi ABRI. Masyarakat juga tidak ingin bahwasanya sektor-sektor publik, sektor-sektor jabatan-jabatan yang semestinya diduduki oleh masyarakat sipil ini juga tidak serta-merta diduduki oleh TNI. Nah, ini apresiasi ini ya saya sampaikan, dan jujur saja kami DPR merasa terbantu, kami juga DPR merasa dibarengi oleh seluruh elemen bangsa. Hanya saja perlu diluruskan. Perlu diluruskan bahwa apa yang menjadi kekhawatiran seluruh elemen bangsa di dalam pembahasan draft RUU Undang-Undang TNI yang masuk ke Panja ini berbeda dengan RUU yang beredar di masyarakat luas. RUU mana sebetulnya yang resmi, yang formal dibahas di Panja itu sebenarnya yang mana? Yang dibahas di Panja ini kan merupakan sebuah finalisasi hasil dari satu konsultasi minta saran pendapat dari seluruh elemen bangsa. Saya jumlahnya kalau nggak salah di atas 15-20 kelompok yang mewakili daripada kelompok-kelompok masyarakat, termasuk diminta saran dan pendapat pandangan dari TNI itu sendiri. Nah, sehingga kami di Komisi 1 ini betul-betul mendengarkan dan menimbang, banyak menimbang bagaimana aspirasi masyarakat ini harus terakomodir di dalam perubahan undang-undang ini gitu. Di mana itu Mas Oleh yang aspirasi publik yang sudah didengar dan dipertimbangkan dan diakomodasi pada pasal mana? Salah satu contoh misalkan ini juga beredar di publik seolah-olah di naskah akademik misalkan di draft undang-undang yang lama misalkan ini beredar bahwa TNI boleh menduduki jabatan sipil, misalkan kan gitu. Artinya bahwa di sana memiliki makna bahwa Dewi Fungsi ABRI akan hidup kembali, kan seperti itu. Kan begitu kan? Nah, sementara masyarakat kan nggak mau seperti itu. Kalau misalkan dia mau menduduki jabatan sipil, syaratnya adalah keluar atau nonaktif atau pensiun. Nah, sehingga kekhawatiran Dewi Fungsi ABRI ini tidak terjadi. Ini kan aspirasi besar yang ditangkap oleh DPR. Nah, kami mendengar dan kami ikut mengawal hal itu gitu. Jadi sudah didengar ya? Sudah didengar. Bib. Jadi aspirasi Anda Gerakan Nurani Bangsa, Anda yang salah terima informasi atau gimana sih? Jadi perlu kami tegaskan bahwa janganlah masyarakat sipil yang disalahkan, baca draft yang salah, Pak Oleh. Kalau seandainya kami juga tidak pernah diberikan draft resminya yang mana tuh kami tidak pernah diberikan. Teman-teman semua bisa cek sekarang, buka aja dpr.go.id, ada nggak yang kemarin sudah disahkan? Itu saja tidak ada. Jadi saya sangat berkeberatan kalau ada pihak-pihak seperti Pak Oleh yang bilang bahwa ada salah tuh ngelihatnya draft lama. Ya bagaimana kami bisa memberikan masukan yang wajar seandainya kami juga tidak diberikan informasi yang cukup. Itu satu. Kemudian ada sedikit kesalahan. Sebenarnya kalau dikatakan tidak ada lagi yang bisa menduduki jabatan, pasal 47, lagi-lagi ini draft yang saya terima setelah kasakusuk belaka, dikatakan bahwa bisa tentara aktif itu menduduki jabatan pada kementerian lembaga yang membidangi koordinator dan seterusnya. Pasal 47 yang diributkan.
Jadi saya kira ada jangan-jangan beberapa anggota DPR juga tidak lebih rinci membacanya begitu ya. Dan kalau saya ingin menggarisbawahinya di soal proses yang dikatakan sudah seakan-akan ini normal gitu ya. Kita bisa dapat draft dulu, jadi memberikan masukannya maksimal. Padahal sampai barusan saya masih berdebat dengan kawan saya, ini draft yang terakhir atau bukan begitu. Dan ini bukan kesalahan kami. Karena yang namanya menurut pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, membentuk undang-undang itu harus secara partisipatif yang bermakna dan harus transparan. Itu prasyaratnya, karena orang mau partisipasi kalau nggak punya draft yang resmi, bagaimana caranya? Makanya dimuat dalam undang-undang yang juga disahkan oleh DPR sendiri, tapi tidak dilaksanakan. Oke, kembali Mas Oleh. Jadi kan draft terakhir itu memang tidak dicantumkan dalam webnya DPR gitu ya, sehingga seperti peta umpet gitu sebetulnya terjadi. Saya koreksi dulu ya kepada Mbak yang tadi. Saya kan tidak menuduh ataupun tidak menyalahkan terhadap pengawasan dari masyarakat sipil. Tidak, saya tidak. Saya juga tadi mengapresiasi bahwa apa yang dikhawatirkan oleh seluruh elemen bangsa terkait kekhawatiran tumbuh kembalinya Dwi Fungsi ABRI dirasakan juga oleh kami. Nah, dirasakan juga oleh kami. Hanya saja barangkali ini akses data barangkali. Akses data yang tidak didapat oleh seluruh elemen bangsa. Nah, saya tidak mengomentari hal-hal ini karena memang itu bagian daripada kesekretariatan. Tetapi mungkin juga ada pertimbangan lain. Karena ini mungkin sedang bergejolak, banyak multi ditutup dulu gitu ya? Ya, saya supaya aman pembahasannya. Artinya saya tidak menjustifikasi bahwa siapapun ini salah tafsir, salah ini. Yang saya ambil di sini adalah memiliki kekhawatiran yang sama, memiliki tujuan yang sama, memiliki sebuah keinginan yang sama. Bagaimana ABRI independen betul-betul sesuai dengan ruh yang diamanatkan oleh reformasi. Nah, seperti itu. Baik, Pak Oleh. Mas Andi, saya ingin pertanyaan. Ini ada satu yang agak kontradiktif. Pada satu sisi, teman-teman aktivis mengatakan khawatir dengan kembalinya Dwi Fungsi ABRI, Dwi Fungsi TNI, tapi yang mengatakan tidak perlu khawatir. Ini ada sebuah gap pemahaman yang cukup 180 derajat sebetulnya. Apa celahnya sebetulnya di sini nih? Ya kalau saya kasih skenario terburuknya ya. Jadi misalnya dengan menggunakan metode penempatan dulu, ada TNI aktif sebagai eselon 1 di KKP. Itu tidak merubah pasal 47. Tapi dikaitkan dengan tugas TNI AL penegakan hukum di laut. Maka ketika menterinya melakukan permintaan ke Panglima untuk menempatkan perwira Angkatan Laut di KKP, celah itu dipakai. Dengan menggunakan metode yang sama, saya mentotal ada 43 kementerian lembaga yang bisa diduduki oleh perwira aktif dengan metode yang sama. Dan itu nggak kejadian. Ya, yang sekarang kita adalah 15 atau 16 yang pada dasarnya tadi saya bilang legalisasi dari apa yang sudah terjadi di 10 tahun. Saya misalnya begini, saya bisa berargumen TNI aktif boleh di bea cukai. Karena di pasal 7 Undang-Undang TNI ada kata-kata penyelundupan. TNI aktif bisa di Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara atau Dirjen Perhubungan Laut. Karena ada tugas OMSP tentang terkait dengan terorisme, tentang pengamanan transportasi udara dan laut. Ya, bisa saja dengan mencari celah-celah seperti itu. Kekhawatiran saya tadi pasal 47 itu bedol, bablas gitu semuanya. Tapi kemudian nggak kejadian. Jadi yang terjadi saya bilang tadi, ini revisi teknokratik yang hanya melegalisasi apa yang sudah terjadi tentang bencana, ya, lalu kemudian tentang cyber, ya di situ disebutkan pertahanan cyber. Jadi tiba-tiba ada rem yang sangat signifikan nih, atau bahkan rem tangannya diangkat nih, ya sehingga akhirnya revisi pasal 47 itu tidak bablas. Ya, tadinya di pasal 47 draft 2024 itu ada pasal buka gerbangnya, dan di kementerian lembaga yang membutuhkan ada pasal buka gerbang itu. Saya ingat benar waktu itu kami di PDI Perjuangan sedang Rakernas 5 di Ancol.
Ya, lalu penutupan Rakernas 5, saya jalan bareng dengan Pak TB Hasanuddin membahas draft itu. Ya, nggak muncul juga di revisi yang ada sekarang. Jadi ada kesadaran untuk ngerem. Ada kesadaran untuk ngerem ya? Ada ngerem itu. Nah, pertanyaan saya begini. Revisi ini inisiatif DPR. Inisiatif DPR. Pemerintah kemudian mengajukan DIM-nya. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa DPR tidak menggunakan kesempatan ini untuk memperjelas, mempertegas kewenangan DPR yang terkait dengan pengerahan penggunaan TNI misalnya. Misalnya untuk KMSP ya. Untuk KMSP di situ disebutkan pelaksanaan tugasnya nanti harus dilakukan melalui keputusan politik. Sampai hari ini kita tidak tahu keputusan politik dalam bentuk apa. Ya, apakah pemerintah buat PP-nya saja atau pemerintah harus melakukan rapat dengan DPR? Ya, belum lagi pengerahan dan penggunaan TNI untuk operasi perang. Ya, kita juga belum tahu. Jadi misalnya di masa Pak SBY, TNI pernah digelar untuk operasi militer selain perang, Satgas Merah Putih untuk sandera Somalia, untuk masalah pembajakan kapal Somalia. Saya nggak ngelihat proses di DPR-nya. Di masa Pak Jokowi, TNI juga digelar untuk membebaskan sandera Filipina Selatan. DPR nggak terlibat. Saya juga nggak ngelihat proses DPR-nya. Jadi baik. kemudian DPR-nya menginginkan peran yang lebih jelas dalam pengerahan penggunaan baik operasi militer ataupun keputusan politik untuk KMSP. Nah, itu yang bagi saya kalau ini inisiatif DPR, mestinya DPR masuk di situ. Tapi dia tidak untuk memperjelas itu. Karena beberapa kali pengerahan atau penggunaan tanpa ada pelibatan DPR sama sekali. Baik, Alan, saya ingin tanya pada Alan ya. Kira-kira kalau ini kemudian nanti disahkan diketok besok, kira-kira masa depan demokrasi itu akan jadi seperti apa? Karena ada posisi Mahkamah Agung, ada posisi Jaksa Agung yang terbuka peluang itu diduduki oleh TNI, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan, ya. Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun. Selesai. Oke, baik, Rahlan. Salah satu hal di pasal 47 itu adalah membolehkan TNI aktif duduk di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung. Anda khawatir dengan pasal itu? Sejujurnya saya nggak punya kekhawatiran terhadap revisi ini. Kalau memang gini, saya tadi sudah bilang bahwa yang namanya penolakan terhadap difungsi ABRI ini adalah sesuatu yang sangat punya akar historis yang sangat kuat. Dus pada sebaliknya dukungan terhadap profesionalisme TNI itu juga sangat kuat. Artinya sikap hati-hati masyarakat ini akan terus berjalan dan tidak ada hari libur begitu, Pak Budiman. Nah, mengenai persoalan apakah Jaksa Agung, bukan undang-undang di fungsi ABRI itu bisa kembali, ya kita harus terus cegah dengan Oke, kalau rumusnya adalah soal Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Kalau itu kan sebetulnya konsekuensi dari masih adanya peradilan militer kan, sepanjang kita masih belum menempatkan TNI di bawah dalam konteks kejahatan umum itu tidak di bawah pengadilan sipil, ya sepanjang itu pula kan selalu ada kompartemen yang bernama pengadilan militer, dan di situ pasti ada jaksa militer, pasti ada ada juga hakim untuk itu. Jadi memang kalau saya ditanya, kemarin saya diskusi dengan kawan-kawan, saya ditanya apa yang paling saya perhatikan, yang saya paling perhatikan yaitu sebetulnya kalau kita mau menyelesaikan ini soal mengukuhkan supremasi sipil ini, ya PR mengenai pengadilan militer itu yang sebetulnya harus dijawab, diselesaikan begitu. Oke. Nah, kembali kan ke masih ada. Mas Oleh. Jadi apa sih persisnya rumusan pasal 47 yang membolehkan prajurit TNI aktif duduk di posisi Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung? Pada dasarnya itu kan di pasal 47 itu hanya menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pasal 1 ayat 15 kementerian dan lembaga, saya bacakan satu di bidang koordinator bidang politik dan keamanan. Yang kedua pertahanan negara. Yang ketiga Dewan Pertahanan Nasional.
Yang keempat, kesekretariatan negara yang membidangi urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden. Kemudian intelijen negara, cyber dan sandi negara, lembaga ketahanan nasional, kemudian pencarian dan pertolongan, kemudian narkotika nasional, pengelolaan perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Nah, perlu diketahui oleh bersama, ini itu semua existing di Undang-Undang 34 tahun 2004 ya. Kemudian tambahan-tambahan lain itu kan ada di Kepres kan seperti itu. Nah, kami satukan di dalam undang-undang ini supaya lebih kuat gitu, Pak. Dan artinya gini, Mas kalau kemudian masyarakat sipil menafsirkan bahwa presiden boleh saja menunjuk jaksa agung sebagai perwira aktif, tidak salah kan tafsir itu? Ya tidak salah seperti apa yang tadi disampaikan karena masih ada peradilan militer kan? Oke, baik. Kan tujuannya Bibip, gimana Anda respon ini? Tadi ini kan problemnya juga soal peradilan militer kan, boleh duduk di jabatan sipil, tetapi peradilan militernya juga belum kemudian dikoreksi juga sebetulnya. Saya mau komentari dulu karena pasal 47 itu kata-katanya adalah yang membidangi, yang artinya sebenarnya juga tidak bilang level mana, artinya kalau kita ambil, sebenarnya tadi Mas Andi juga udah mengatakan sih, seandainya kita bayangkan, kalau gitu bisa, misalnya ya, tadi Mas Budiman bilang, Jaksa Agung bisa dong. Bisa. Jadi bisa. Ya, kalau bisa. kata-katanya begini, Ya. mau bedol desa, satu kantor kementerian itu diisi oleh tentara semua. Ibaratnya ya, kalau ada tafsir yang segila itu, bisa nggak? Bisa, kalau kata-katanya begini. Nah, itu yang kami khawatirkan. Bahwa kemarin tidak dibuat seperti itu sekali, kita harus ingat karakter pemerintahan yang sekarang. Sekarang kita punya presiden itu militer. Dan kalau saya sih membacanya memang sudah ada karakter komando di kabinet kita yang sekarang. Bisa diceritakan lebih jauh lah. Tapi kan bahkan menteri-menteri saja beberapa memang ada juga tentara aktif begitu. Yang artinya kalau dulu tidak digunakan sampai bedol desa seperti skenario terburuk yang kami bayangkan, jangan-jangan dengan tafsir yang begitu luas terbuka nanti bisa digunakan. Nah, kalau peradilan militer kan harus dibedakan ya. Sekarang itu harusnya dikecilkan saja di Jampit Mil itu kalau di kejaksaan. Ya kenapa nggak spesifik Jampit Mil Spesifik, ya. Kalau itu ya memang ini konsekuensi dari ketentuan di konstitusi bahwa kita masih punya peradilan militer. Di Mahkamah Agung juga ada kamar peradilan militer. Memang itu konsekuensi lagi. Tapi kalau disebutkan di bidang Kejaksaan Agung, sebenarnya saya agak khawatir karena bisa terjadi skenario-skenario terburuk. Nah, ini yang jadi masalah dan saya setuju kalau misalnya kalau mau reformasi beneran, segera dong bikin supaya peradilan militer itu benar-benar hanya untuk tindakan-tindakan, jadi tindak pidananya itu yang masuk ke KUHP militer, bukan subjek yang melakukannya. Baik, Mas Andi, gimana nih soal kontroversi penafsiran yang agak liberal bahwa pada satu saat bisa saja presiden menunjuk jaksa agung di perwira tinggi? Oh, kalau pakai konstruksi pasal 47 yang sekarang, itu permintaan dari pimpinan kementerian lembaganya. Jadi misalnya saya sebagai gubernur Lemhanas ya, di pasal 47 Lemhanas boleh diduduki oleh perwira aktif. Saya yang mengajukan permintaan kepada Panglima. Di jabatan apa perwira aktif itu akan dibutuhkan di Lemhanas. Jadi secara teoritik, saya bisa mengatakan ke Panglima, Lemhanas nggak butuh perwira aktif. Jadi 100% saya isi oleh sipil, bisa. Ya. Atau saya kurangi ya, keberadaan perwira aktif di Lemhanas supaya saya bisa mengisinya dengan pakar-pakar dan seterusnya untuk pendidikan calon jenderal. Bisa. Tapi pasal 47-nya, konstruksinya, itu pimpinannya. Jadi yang saya sebutkan tadi sebagai contoh ya, ada eselon 1 di satu kementerian. Ya, itu permintaan dari menterinya. Jadi bukan perintah presidennya untuk menunjuk perwira tersebut. Harus ada permintaan dari kementerian atau lembaganya untuk diproses. Jadi kalau tadi Mbak Bibitnya mengatakan ya satu saat mungkin aja ada jaksa agung yang meminta semua eselon 1-nya militer, ya harus ada permintaan dari jaksa agung. Ya, tapi kan kemudian saya rasa pengawalan masyarakat sipilnya yang kemudian harus keras sekali pada saat ada permintaan di luar
kebiasaan tersebut kan. Oke, baik. Jadi sebetulnya siapa yang diuntungkan dengan revisi Undang-Undang TNI yang akan disahkan besok? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Pasca penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil, pembahasan RUU TNI antara DPR dengan pemerintah justru mencapai kata sepakat. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah. Masih bersama saya, Budiman Tanrujo, di satu meja The Forum. Mas Oleh, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Mas Oleh, ini banyak kalangan masyarakat sipil bertanya-tanya, kalau kemudian perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil, kalau terjadi tindak pidana, itu akan domain dari peradilan militer atau domain dari peradilan umum? Dapat saya informasikan bahwasanya di draft undang-undang yang kita bahas bersama di Panja ini tidak ada pasal terkait bagaimana status hukum perwira aktif jika terjadi melakukan pelanggaran pidana. Apakah pelanggar pidana bagi prajurit aktif ini akan diadili di pengadilan militer atau di pengadilan sipil? Nah, kami tidak membahas itu. Kalau tidak ada pembahasan itu, berarti existing undang-undang yang masih berlaku, bahwasanya jikalau TNI aktif melakukan tindak pidana, ya otomatis bahwa yang bersangkutan akan diadili di peradilan militer. Oke, baik. Bib, gimana Anda respon? Ini salah satu yang mengganjal adalah soal responsibility kepada umum atau kepada militer. Ada gap kelihatan juga di situ. Betul, dan kita punya referensinya, misalnya waktu itu ada dugaan tindak pidana korupsi untuk pengadaan helikopter, dimulai disidik oleh KPK, nggak bisa dilanjutkan. Bahkan yang baru-baru ini sampai pimpinan KPK-nya minta maaf pada TNI waktu itu. Karena memang yang sekarang masih dilihat adalah siapa yang melakukan. Kalau dia tentara, maka langsung masuk peradilan militer. Padahal kan itu bukan equality before the law dong. Nah, memang ada putusan MK yang mengatakan bahwa harusnya yang dilihat tindak pidananya. Tapi yang sudah terjadi adalah putusan MK itu masih diabaikan. Jadi harusnya ini yang harus jadi perhatian. Karena bayangkan kalau sudah masuk jabatan publik, sudah ada kan sekarang pun gitu, sudah masuk BUMN, kalau ada tindak pidana korupsi atau misalnya kekerasan seksual atau apapun lah yang kita bisa lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berarti perlakuannya jadi berbeda antara manusia biasa non-militer dengan tentara gitu. Itu yang harusnya jadi prioritas justru. Oke, Mas Andi, kalau ini kemudian digolkan besok dalam revisi Undang-Undang TNI, siapa sih yang paling diuntungkan dalam kasus ini? Ya, tadi pertanyaannya, karena ini inisiatif dari DPR, ya. Kenapa DPR masuk dalam untuk mengusulkan perluasan pelibatan TNI di Kementerian Lembaga? Kenapa DPR masuk teknokratik untuk memperpanjang usia pensiun? Ya, ini bukan usulan dari Panglima loh. Ya. Ini usulan dari DPR. Jadi apa misi politik DPR ketika tadi pasal 47-nya diperluas, usia pensiunnya diperpanjang. Jadi kalau saya jadi Panglima, lalu saya akan bertanya nih ke DPR yang mengusulkan ini, dengan perpanjangan usia pensiun menjadi 62, 63, bahkan kalau untuk bintang 4 menjadi 65, kebayang nggak kemungkinan penumpukan perwira berikutnya? DPR mengusulkan solusi apa? Ya, ini kan usulan DPR. Ya, Panglimanya hanya menanggapi saja. Ya, sama dengan tadi, misalnya tentang penempatan di luar Kemhan dan Mabes TNI ya. Ya, lalu tadi misalnya tentang Bakamla. Oh, berarti DPR tetap mempertahankan status quo bahwa Bakamla itu di Indonesia hibrida antara sipil dan militer, tidak seperti negara-negara lain yang Bakamlanya didorong untuk menjadi civilian Coast Guard. DPR-nya mengusulkan hal tersebut. DPR-nya tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengkaitkan dengan fungsinya.
ya tadi dalam pembentukan keputusan politik, dalam pengerahan, dalam penggunaan atau kewenangan DPR untuk mengusulkan anggaran khusus, anggaran tambahan kontingensi untuk operasi militer selain perang. Ya, DPR mengusulkan pasal yang untuk saya itu pasal teknokratik yang nantinya menjadi tugas seorang bintang 2 yang menjadi asisten personil di Mabes TNI atau Mabes Angkatan. Oke, baik. Alan, kalau lihat besok akan diketok, apakah Anda memprediksi tetap akan ada challenge, ada perlawanan-perlawanan dari masyarakat sipil terhadap rancangan undang-undang TNI? Tadi kan dikatakan besok akan ada demo tuh. Ya. Tapi ya menurut saya itu sehat aja. Sehat saja. Sekali lagi. Sehat dalam arti ini demokrasi ya kira-kira. Ya ini menunjukkan bahwa demokrasi sedang bekerja dan menurut saya tidak perlu ditanggapi dengan reaksi yang berlebihan begitu. Dan di ujung saya lihat sih ada perubahan lah ya dari pengelolaan komunikasi politik istana maupun juga DPR ya. Sudah ada perubahan lah begitu, meskipun harusnya dari awal itu bisa lebih terbuka. Karena jangan-jangan situasi ini tidak akan menjadi polemik apabila misalnya ketersediaan akses terhadap progres perumusan pasal-pasal itu bisa didapatkan oleh masyarakat secara mudah misalnya begitu, sehingga tidak ada kesimpang siuran. Karena saya periksa di media sosial memang yang terjadi itu lebih karena nggak tahu bahwa ada progres itu misalnya. Pas draft yang semula beredar di situ dan itu dipersoalkan karena satu kalimat mengenai bahwa presiden boleh menetapkan gitu kan di jabatan sipil kan, yang kemudian kan itu dihapus tuh. Hasil panja 15 Maret itu yang mengatakan bahwa perwira dirubah menjadi bahwa perwira boleh berdiri ke jabatan sipil kalau dia setelah pensiun atau dia mundur kan. Itu kan progres itu sebetulnya bisa menjawab kecemasan publik gitu. Nah sekali lagi saya kira masih sangat banyak PR dan menurut saya juga ini kita mesti berani melihat bahwa di belakang itu ada sesuatu yang mungkin dalam masa reformasi kita terlanjur memberi bobot yang mungkin karena ada masalah trauma itu terhadap usaha untuk mensapih TNI dari semua pengelolaan sektor keamanan begitu. Padahal pada aspek tertentu sebetulnya kalau sepanjang punya irisan dengan pertahanan, kalau menurut saya transnational crime segala macam seharusnya bisa dijadikan sebagai supporting system terhadap otoritas pengelola utamanya begitu. Nah bahkan efek sampingnya menurut saya adalah ada satu dominasi gitu dalam pengelolaan keamanan ini yang mengakibatkan banyak problem gitu di hari-hari mendatangin yang sepanjang itu nggak diadres saya kira ini kita akan terus zigzag seperti begini gitu. Bib akan JR di review kira-kira? Belum dibicarakan, tapi peluang itu terbuka baik secara formil karena kacau sekali prosesnya maupun secara material, jadi baik secara proses maupun secara substansi. Masih akan dilihat ya perkembangan besok. Masih akan dilihat perkembangan. Oke, baik Mas Andi, Bibip, Rahlan dan Mas Oleh telah bergabung di satu meja The Forum. Dewan Perwakilan Rakyat tengah mempertaruhkan dirinya sendiri. Apakah DPR mewakili dan mendengar suara rakyat, suara mahasiswa, suara kaum intelijensia, atau menutup telinga dengan hanya mendengarkan perintah ketua partai atau pimpinan DPR? Apakah DPR masih setia pada cita-cita reformasi 1998 atau malah membiarkan reformasi tinggal sejarah? Biarlah sejarah pencatat. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.